Hey hey hey, kaulah muda yang hobinya bernafas. Kembali lagi dengan saya Mr. K di channel Oni Project Movie. Gimana hidup kalian bos? Aman? Cicilan beres kan? Yakin? Semoga semuanya beres ya bos. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alur cerita singkat film Halloween 2007. Film Halloween ini rilis pada tanggal 31 Agustus 2007. Film ini merupakan film yang disutradarai oleh Rob Zombie. Oke, siapkan posisi kalian, jangan sampai ada yang salah parkir. Langsung saja, ini dia alur cerita singkat film Halloween 2007. Kisah diawali dengan seorang bocil pecinta binatang yang sedang mengelus-elus tikus kesayangannya. Film ini akan berpusat kepada karakter yang bernama Michael Myers. Oke, kita kenalan dulu sama keluarga bahagia yang satu ini. Ini adalah keluarga Myers. Sebut saja dia Deborah Myers. Dia seorang emak baik hati. Dia selalu melakukan pekerjaan sebagai lacur penari eksotis di sebuah klub malam. Lalu selanjutnya dia adalah Ronnie. Dia itu seorang ayah yang baik hati, suka menolong, rajin bekerja, dan rajin menabung. Kemudian dia adalah kakaknya Michael Myers. Dia bernama Judith Myers. Dia selalu menyayangi adiknya yang bernama Michael Myers. Dia juga selalu memberikan contoh yang baik di depan adiknya yaitu Michael Myers. Lalu kemudian adiknya Michael Myers, dia yang masih bayi. Dia bernama Boo. Dan ini nih bintang utama kita. Dia adalah Michael Myers. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dia bocil penyayang binatang. Terlihat keluarga Michael Myers yang sedang melakukan sarapan bersama. Pada suatu ketika, Judith Myers, sang anak tertua cewek yang begitu seksi, membuat ayah kandungnya sendiri yang bernama Ronnie sange terhadap bokong indahnya. Dia pun berkata, wah, dia punya bokong kecil yang indah. Mendengar hal tersebut, sontak sang emak yang bernama Deborah Myers merasa geram kepada Ronnie. Sang emak pun langsung marah kepada Ronnie dan memukul kopinya Ronnie. Ronnie pun ikut membalasnya dengan menjatuhkan makanan yang ada di meja. Lalu setelah Michael Myers mengelus-elus tikus kesayangannya, Michael Myers pun datang untuk ikut sarapan. Dia disambut hangat oleh kakaknya yang bernama Judith. Lalu tibalah scene di sekolah Michael Myers. Terlihat Michael Myers sedang membuang kotoran di toilet sekolah. Tiba-tiba datang dua kakak kelas Michael Myers. Sebut saja dia Johnny, yang satunya lagi Jono. Mereka melakukan tindakan bully terhadap Michael Myers di toilet dengan cara mengolok-olok emak dan kakak Myers. Mendengar hal tersebut, tentu Michael Myers marah dan membalas berbicara kasar terhadap mereka. Mereka pun akhirnya berkelahi di toilet. Dan tak disangka, weladalah, tiba-tiba datanglah seorang kakek Sugiono, sang kepala sekolah tersebut. Dia pun melerai perkelahian tersebut. Dan tak disangka lagi nih, karena ya mungkin memang Michael Myers jiwanya terganggu karena kebanyakan ngelus tikus. Michael Myers tanpa merasa berdosa langsung berkata kasar kepada sang kepala sekolah. What did you say, son? Mendengar hal tersebut, tentu sang kepala sekolah marah dan membawa Michael Myers ke ruangan kepala sekolah. Deborah Myers, sang emak pun dipanggil oleh kepala sekolah.
Waladalah, ternyata ini bukan pertama kalinya Michael Myers berbuat hal keji tersebut. Setiap 5 menit, sang emak selalu dipanggil oleh kepala sekolah karena kelakuan anaknya tersebut. Karena kepala sekolah merasa khawatir dengan kejiwaan Michael Myers, maka dia pun memanggil ahli kejiwaan anak. Dia menjelaskan bahwa kesukaan Michael Myers terhadap binatang dan lalu membunuh binatang tersebut merupakan gejala awal dari bibit unggul yang akan tumbuh sebagai seorang psikopat sejati. Oleh karena itu, sang ahli kejiwaan anak nantinya akan mencoba mengobati Michael Myers. Pada saat mereka sedang melakukan pembicaraan dengan serius, tiba-tiba Michael Myers malah kabur dari ruangan kepala sekolah tersebut. Dia mencoba mengejar Johnny, sang pembuli yang tadi di toilet. Dia mengejar Johnny untuk melakukan balas dendam atas buliannya tadi di toilet sekolah. Michael Myers terus mengikuti Johnny. Lalu sampailah mereka di hutan yang sangat sepi. Karena sepi, ini kesempatan nih bagi Michael Myers. Michael Myers pun segera menyusul Johnny sembari membawa kayu besar dan memakai topeng badut. Dia pun memukuli Johnny hingga mati. Inilah awal perkembangan dari bocil psikopat sejati. Malam itu malam Halloween. Terlihat keluarga bahagia Myers sedang berkumpul menonton TV Opera Van Java bersama. Seharusnya sih seperti itu, berkumpul bersama untuk menikmati malam Halloween bersama keluarga ya. Namun tidak seperti itu nyatanya. Sang emak pergi untuk kerja sebagai penari eksotis di klub malam. Sang kakak juga demikian. Dia membawa pacarnya ke rumah. Ya, sebut saja dia bernama Charlie. Mereka pun masuk ke kamar untuk melakukan kecerat-kecerat bersama. Sang ayah malah asik malas-malasan menonton TV sendirian tanpa peduli dengan Michael Myers. Semua keluarganya begitu cuek dengan acara trick or treat dalam Halloween yang sangat diinginkan oleh Michael Myers. Michael Myers pun melamun sendirian di luar rumah. Dia meratapi nasibnya yang begitu tragis tanpa keluarga yang menemani. Terlihat sang emak begitu asik dengan tarian eksotisnya. Terlihat juga sang kakak dengan pacarnya sedang asik kecerat-kecerat di kamarnya. Ayah pun demikian. Dia sedang tidur pulas di depan TV. Karena merasa bosan dan kesepian, akhirnya bibit unggul psikopat yang ada di dalam diri bocil Michael Myers pun meronta-ronta. Dia segera ke dapur untuk mengambil pisau dan peralatan pembunuhan yang lain. Dia memplester seluruh tubuh ayahnya sendiri di sofa hingga tidak bisa bergerak. Sambil menggunakan topeng badutnya, dia pun melihat wajah ayahnya yang begitu ketakutan. Dia pun membuka topengnya dan langsung menggorok leher ayahnya sendiri tanpa rasa ragu yang seperti membelah sapi untuk disate. Lalu kemudian karena melakukan kecerat-kecerat membutuhkan tenaga yang sangat ekstra, maka sang pacar kakak yang bernama Charlie menuju dapur untuk makan malam di dapur. Dialah sasaran selanjutnya dari sang psikopat sejati Michael Myers. Dia langsung menuju dapur dan cerot. Dia terus dipukul-pukul dengan tongkat baseball dan Charlie pun langsung mati di tempat. Selanjutnya dia menuju kamar kakaknya. Melihat kakaknya yang lemas dengan sehelai kain saja, Michael pun merasa sange dengan tubuh kakaknya dan mencoba untuk mengelus-elus anunya kakaknya sendiri, Judith. Awalnya Judith mengira bahwa dia adalah pacarnya yang bernama Charlie. Judith pun bangun dan melihat bahwa yang mengelus-elus dirinya adalah Michael Myers, sang adik. Michael Myers menggunakan topeng seram berwarna putih sebagai ciri khasnya. Karena kesal, Judith pun menampar Michael dan kemudian tanpa basa-basi Michael pun menusuk Judith hingga mokat. What the fuck, Michael? Ya, karena yang di rumah hanya sisa adiknya yang masih bayi, Michael pun menggendong adiknya keluar rumah untuk melihat bintang-bintang malam yang begitu indah. Setelah di rumah, sang emak merasa kaget dan shock melihat semua yang telah terjadi. Semua keluarganya selain Michael Myers dan adik bayinya, mereka mati semua terbantai dengan sadis oleh bocil yang bernama Michael Myers. Kejadian tersebut menyebar melalui berita-berita di negara. Michael Myers, anak umur 10 tahun telah membantai keluarganya sendiri.
Polisi dan ambulan pun datang untuk membawa mayat-mayatnya. Lalu kemudian terlihat bocil Michael Myers sedang melakukan perawatan kejiwaan dengan dokter kejiwaan yang bernama Kakek Sugiono. Dia pun banyak menanyakan ke Michael Myers tentang hal-hal yang mengandung perspsikopatan. Dia juga mempelajari gerak-gerik Michael Myers. Sampai pada akhirnya terdapat seorang suster yang mengantarkan makanan ke Michael Myers. Michael Myers pun menemukan alat kesukaannya, yaitu benda tajam garpu. Dia pun langsung menikam leher perawat tersebut hingga cerot-cerot darahnya hingga mokat. Emak Michael Myers yang melihat perbuatan anaknya secara langsung menangis dan merasa syok terhadap hal tersebut. Dia pun pulang ke rumah dan menangis mengenang foto-foto bersama keluarganya termasuk Michael Myers. Dia pun depresi dan memutuskan untuk bunuh diri dengan menembakkan dirinya dengan pistol. Kemudian kita ditunjukkan langsung ke 15 tahun kemudian. Pada 15 tahun kemudian, terlihat Michael Myers telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang psikopat yang diidolakan semua orang. Dia masih menjalani pengobatan bersama kakek Sugiono. Dia malah sekarang telah menjadi seniman topeng berbakat. Dia telah membuat banyak topeng di kamarnya. Dia awalnya merasa nyaman di kamar isolasinya sendirian. Dia hanya dirawat oleh para penjaga rumah sakit jiwa. Sampai pada akhirnya, terdapat 2 oknum penjaga rumah sakit jiwa yang mencoba untuk mengganggu Michael Myers. Mereka mencoba menawarkan seorang wanita cantik tapi gila kepada Michael. Karena Michael Myers tidak memberikan respon, maka mereka pun mencoba untuk melakukan kecerot-kecerot terhadap wanita gila tersebut. Selain melakukan hal keji tersebut, para penjaga juga meneriaki Michael Myers dengan sebutan laki-laki homo. Oleh karena itu, tibalah saatnya jiwa psikopat Michael Myers meronta-ronta. Dia pun melawan 2 penjaga tersebut. Hingga pada akhirnya 2 penjaga tersebut mati di tangan Michael Myers. Lalu kemudian datanglah seorang penjaga lain yang biasanya selalu baik kepada Michael Myers. Tapi ya walaupun baik, Michael Myers tetap tidak peduli dengan hal tersebut. Karena jiwa psikopat Michael Myers telah mencapai tahap akut. Lalu dibunuhlah dengan sadis penjaga tersebut dengan memukul kepalanya dengan TV besar. Michael Myers pun pergi keluar dari rumah sakit jiwa tersebut. Sekarang dia bebas mencari mangsa yang berkeliaran untuk memuaskan nafsu psikopatnya. Dia pun kembali ke rumah lamanya untuk mengambil alat psikopat lamanya. Dia mengambil pisau besar dan juga topeng putih ciri khasnya. Bagaikan mangsa yang masuk ke kandang singa, terdapat 2 remaja yang masuk ke dalam rumah lama Michael Myers. Mereka ingin melakukan kegiatan kecerot-kecerot di dalam rumah Michael. Makanan lezat bagi Michael. Mereka pun dibantai habis-habisan oleh Michael sampai mokat. Kemudian terlihat kakek Sugiono sedang panik setelah kaburnya Michael Myers dari rumah sakit jiwa. Dia mencoba untuk menangkapnya kembali sebelum ada korban baru. Lalu terlihat terdapat seorang gadis cantik yang bernama Mason yang mencoba untuk bermain di depan rumah Michael Myers. Michael Myers hanya terdiam melihat wanita tersebut. Mungkin dia mulai sange lagi sama wanita ya. Michael Myers pun menjadi penguntit Mason. Dia selalu mengikuti Mason kemanapun kapanpun dia pergi. Dia terus menguntit Mason. Sampai pada akhirnya Mason pergi dari rumah dan di rumah hanya tersisa ayah dan emaknya. Michael Myers tiba-tiba masuk ke rumah Mason dan membantai ayah dan emaknya Mason hingga mokat. Michael Myers pun mencoba untuk mengikuti Mason kembali. Di sisi lain, sang kakek Sugiono mencoba meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Dia pun mencari Michael Myers bersama seorang polisi. Malam itu memang malam Halloween. Semua orang-orang sedang bersenang-senang di malam Halloween. Lalu terdapat teman Mason yang mencoba menikmati malam Halloween. Dia dan pacarnya sedang melakukan tindakan asusila di indekos. Hingga pada akhirnya karena Michael Myers telah mengikuti Mason, dia pun tahu semua keluarga dan teman-teman Mason. Target awal membunuh keluarga Mason telah terpenuhi.
Sekarang saatnya Michael Myers membantai temannya Mason yang sedang in the kamar in the kos. Temannya Mason kala itu masih hidup tapi dengan luka-luka yang cukup parah. Mason pun datang untuk melihat temannya tersebut. Tak disangka, temannya terkapar kesakitan di lantai dengan keadaan telanjang bulat. Sedangkan pacarnya telah mati oleh Michael Myers. Dan untuk target terakhir Michael Myers mengincar Mason. Mason pun tertangkap oleh Michael Myers. Bukannya membantai Mason, dia malah menunjukkan foto Michael Myers kecil bersama adiknya yang masih bayi. Dan tak disangka, ternyata Mason merupakan adik bayi perempuannya yang selama ini dicari-cari oleh Michael Myers yang bernama Bo, yang dulunya disayangi oleh Michael Myers. Selain untuk memuaskan nafsu psikopatnya, dia ternyata keluar rumah sakit juga untuk mencari keberadaan adik perempuannya tersebut. Dia pun membuka topengnya di hadapan Mason sambil menundukkan kepala seperti menyesal. Karena Michael Myers hanya diam tanpa berkata, Mason pun merasa bingung dengan maksudnya tersebut. Dia pun mencoba mengambil pisau di dekatnya dan langsung menusuk Michael Myers lalu lari. Biasalah, memang psikopat itu memiliki fisik-fisik di atas rata-rata manusia normal. Michael Myers tidak merasa sakit sedikit pun. Dia langsung bangkit dan mencoba mengejar Mason untuk membunuhnya karena Michael Myers telah merasa dikhianati oleh Mason. Dia terus mengejarnya sampai pada akhirnya bertemulah Michael Myers dengan dokter jiwa pengasuhnya dulu yang bernama Kakek Sugiono. Mereka pun saling temu kangen setelah lama tidak bertemu. Lalu sampai pada akhirnya Michael Myers mencoba membunuh kakek Sugiono. Dia pun tak lupa dengan adiknya yang telah berkhianat. Dia mencoba kembali untuk mengejar Mason adiknya. Dia terus mengejar sampai ke rumah-rumah tua dan nelusup-nelusup seperti tikus. Dan sampai pada akhirnya Mason pun mencoba melawannya dan mencoba untuk menodong pistol ke arah Michael Myers. Sebelum Mason menembak, Michael Myers pun mendorong Mason keluar rumah dan mereka pun jatuh dari lantai 2 secara bersamaan. Ajaibnya, Mason masih bisa berdiri dan Michael sudah tidak bisa berdiri. Lalu dengan disertai muka Mason berlumuran darah dan teriakan yang sungguh kencang, Mason pun menembak kepala Michael dengan pistolnya dan film pun selesai. Pesan dari film ini, selalu perhatikan tingkah laku anak dan selalu memberikan perhatian baik kepada anak. Jangan sampai anak kalian memiliki bibit unggul sebagai psikopat. Bye-bye.